Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Prayitno Berbagi, akan membagikan informasi seputaran kesejahteraan para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi berbagi kabar, yaitu tentang reformasi sistem pensiun ASN, mewujudkan pensiunan yang sejahtera. Nah, ini seperti apa ya reformasi sistem pensiunan ASN ini? Karena memang Bapak Ibu tentu saja selama ini bagi para pensiunan mendapatkan gaji yang maaf kalau di kota ini kurang layak kalau tinggal di desa, kehidupan di desa tentu saja ini bisa sedikitnya mencukupi nah, ini menjadi pemikiran dari Korpri bahwasanya pensiunan ini tentunya harusnya sejahtera karena Bapak Ibu para pensiunan ini sudah mengabdi untuk kemajuan negara ini sudah berpuluh-puluh tahun, namun setelah purna bakti, setelah pensiun ini masih belum mendapatkan kesejahteraan. Nah, untuk itu Korpri Nasional ini akan melakukan reformasi sistemnya, sistem pensiunannya akan diubah untuk mewujudkan pensiunan sejahtera Apakah ini akan sistem pesangon yang akan dibesarkan, kemudian sistem gajinya yang akan diterima akan lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Inilah reformasi sistem pensiunan ASN, mewujudkan pensiunan sejahtera. Nah, di sini Bapak Ibu, isu kesejahteraan aparatur sipil negara ASN setelah pensiunan kembali menjadi sorotan dalam diskusi terbaru yang diadakan oleh Dewan Pengurus Korpri Nasional Nah, dalam webinar itu Korpri menyapa ASN, Ketua Umum DPKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH menegaskan perlunya reformasi sistem pensiun guna memastikan kesejahteraan para penerima bakti ASN. Tak bosan-bosannya Korpri memikirkan agar ASN yang pensiun tetap sejahtera. Saat ini mereka hanya menerima 75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, jauh dari penghasilan yang masih aktif bekerja. Ini yang harus kita perjuangkan bersama, ujar Profesor Zudan dalam keynote-nya, speak-nya. Saat ini sistem pensiunan ASN masih mengandalkan sistem pay as you go yang dinilai kurang berkelanjutan. Profesor Zudan menyoroti adanya perlunya perbaikan regulasi termasuk perubahan undang-undang dan peningkatan jumlah iuran pensiunan dari 4% menjadi 10% agar nilai manfaat pensiunan dapat meningkat. Desain dan tata kelola pensiun harus dipikirkan sejak awal, sejak ASN masih berstatus CPNS. Jika tidak, maka mereka akan menghadapi penurunan penghasilan yang signifikan saat pensiun, tambahnya. Direktur Operasional PT Taspen Persero, Ariyandi, mengungkapkan bahwa saat ini pensiunan ASN menerima manfaat pensiun antara 1,5 juta hingga 5,2 juta per bulan.
kecuali bagi presiden yang mencapai 35 juta per bulan. Untuk mengatasi ketimpangan ini, ASN diberikan opsi untuk melakukan top up ya melalui program Taspen Live atau Mandiri Taspen. Sementara itu, Direktur Pensiunan PNS dan Pejabat Negara BKN Aidu Tauhid ya menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem pensiunan ASN yang mencakup peningkatan iuran dan perubahan skema pensiun sesuai dengan kemampuan kas negara. ASN harus tetap semangat bekerja dan bersyukur, tapi juga perlu melakukan perencanaan keuangan sejak dini. Penting juga untuk membangun circle pertemanan yang inspiratif agar tetap produktif di masa pensiun. Ini ujar Aidu ya. Webinar ini mendapatkan perhatian besar dari para ASN, lebih dari 1.000 peserta bergabung melalui Zoom, sementara siaran ulangnya telah ditonton lebih dari 9.656 kali. Hingga berita ini ditulis ya, ini menunjukkan betapa pentingnya isu reformasi pensiunan bagi para abdi negara. Dengan berbagai usulan yang telah disampaikan, harapan besar muncul agar pemerintah segera mengimplementasikan reformasi sistem pensiunan ASN. Sebab kesejahteraan punabakti atau pensiunan bukan hanya soal keuangan, tetapi juga tentang penghargaan terhadap jasa mereka dalam membangun negara ini ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu perlu ditindaklanjuti ya. Kita berharap kepada pembina Korpri Nasional ya, Profesor Zudan ini mereformasi sistem pensiunan ini bersama dengan DPR tentunya. Pembina Korpri ya, Korpri bekerja sama dengan DPR ya, tentu saja mengupayakan untuk mengubah ya, merevisi undang-undang ya tentang pensiunan ini, agar pensiunan ini bisa mendapatkan haknya ya, hak pensiunan ini yang layak ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Setiap saat ini ya akan berubah. Nah, daya beli maupun untuk pemenuhan kebutuhan tentunya harus disesuaikan ya dengan penghasilan. Nah, untuk itu Korpri bertekad untuk mereformasi sistem pensiunan ASN yang selama ini memang dikenal dengan skema Pay As You Go ya, di mana ini adalah dari APBN ya sumbernya. Nah, untuk itu maka untuk calon-calon pensiunan ya, agar bisa mendapatkan penghasilan yang layak ini tentu saja dimulai dari CPNS agar bisa mengiur ya, ikut mengiur setiap bulannya, agar nanti di akhir masa jabatan Perumahan Bakti, Bapak Ibu bisa mendapatkan gaji yang lebih besar, dan THT atau tabungannya ini bisa tentu saja diharapkan mencapai 1 miliar ya, seperti yang diwacanakan selama ini. Namun ini semuanya kita serahkan ya kepada para pemangku kepentingan ya, pemerintah dan DPR, agar bisa reformasi sistem pensiun ini. Kita para pensiunan hanya berdoa semoga ini bisa direalisasikan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.